perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam. Ditambah lagi perselisihan antar saudara di dalam keluarga Utsmani. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya. Berikut para raja yang berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu dari Yazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan. Mencintai para fuqaha termasuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Busra. Yang kedua ada Murad II. Murad II menggantikan ayahnya yang bernama Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Beliau dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah Muhammad II Al-Fatih yang berkuasa dari tahun 855 sampai 884 Hijriah. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika itu baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Terdapat sebuah gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang ketika itu Al-Fatih memasuki gereja tersebut yang digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir bagi para pendeta, rohib, dan masyarakat. Al-Fatih dengan kebaikan akhlaknya memberikan sikap bijaksananya dan perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Setelah salib-salib, berhala, dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Akhirnya, kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Yang selanjutnya adalah Bayezid II yang berkuasa mulai dari tahun 884 sampai 918 Hijriah. Bayezid II merupakan penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem, yang diikuti juga oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayezid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah, tempat berhalwat bagi para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk di dua kota suci Mekah dan Madinah. Yang selanjutnya adalah Salim I. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Kekuasaannya terbilang singkat. Para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, Sulaiman Al-Qanuni. Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi. Yang terakhir ada Sulaiman Al-Qanuni yang berkuasa dari tahun 927 sampai 974 Hijriah.
Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa yang berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang fenomenal. Pembangunan Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah, tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. Pada masa Al-Qanuni inilah, Istanbul menjelma menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, serta filsafat. Inilah periode yang paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsmani. Poin yang selanjutnya yaitu runtuhnya Daulah Utsmani, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai ketika para pemimpin dijangkiti penyakit yang menyerang bangsa-bangsa sebelumnya, yang merupakan cinta dunia, pola hidup mewah dan berfoya-foya, sikap iri hati, saling membenci atau hasut, dan banyak perilaku dolim dari penguasa. Poin yang kedua yaitu melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani, banyak terjadi upaya penyerangan dari raja-raja Eropa. Hal ini sudah dimulai sejak akhir abad ke-16. Poin yang terakhir yaitu gerakan oposisi sekuler. Selain serangan dan konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Dalam perjuangannya, mereka banyak dibantu oleh pihak barat untuk mewujudkan cita-citanya yang puncaknya terjadi pada tahun 1909 Masehi. Dengan dalih gerakan mogok massal, organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Abdul Hamid II dan melucutinya dari pemerintahan dan keagamaan. Bagaimana videonya? Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you next time. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.